Hai, kami dari kelompok 1, saya Waridatul Afalia. Saya Muhammad Agus Supriyanto. Kami membawakan materi analisis jabatan atau job analysis. Apa sih analisis jabatan itu? Menurut Gary Dessler adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan tugas dan karakteristik orang yang harus dipekerjakan. Lalu apa sih tujuannya? Menentukan kualifikasi yang diperlukan pemegang jabatan, melengkapi bimbingan dalam seleksi dan penarikan pegawai, mengevaluasi kebutuhan pegawai, menetapkan kebutuhan untuk program latihan, dan menentukan tingkat gaji. Analisis jabatan punya beberapa pendekatan ya. Analisis jabatan memiliki dua pendekatan, yaitu berorientasi pada usaha mengungkapkan tugas-tugas yang telah dikerjakan, dua berorientasi pada usaha untuk menemukan karakteristik pekerjaan. Apa aja sih isi dari analisis jabatan? Yang pertama berisi deskripsi pekerjaan, dan yang kedua berisi spesifikasi pekerjaan. Isi pokok dari hasil analisis jabatan pada deskripsi pekerjaan, yaitu berisi identifikasi jabatan, ringkasan jabatan, rincian tugas yang dilaksanakan, pengawasan yang diberikan dan yang diterima, hubungan dengan jabatan atau jenis pekerjaan lainnya, bahan, alat, dan mesin yang dipergunakan, serta kondisi lingkungan. Isi pokok dari hasil analisis jabatan pada spesifikasi pekerjaan. Yang pertama, identifikasi jabatan meliputi nama, kode, dan bagian. Yang kedua, persyaratan jabatan meliputi pendidikan, tingkat kecerdasan minimum yang dibutuhkan, pengalaman yang diperlukan, pengetahuan dan keterampilan, persyaratan fisik, dan status perkawinan. berikut cara menyusun deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. 1. Masukkan informasi, di mana dan bagaimana si pekerja memperoleh informasi yang diperlukan. 2. Proses-proses mental, pertimbangan apa yang akan ditekankan dalam pembuatan keputusan, perencanaan dan aktivitas-aktivitas serta proses informasi apa yang dilibatkan dalam pelaksanaan pekerjaan. 3. Pekerjaan, aktivitas-aktivitas fisik apa yang dilakukan oleh para pekerja dan alat-alat yang dipakai. 4. Relasi dengan orang lain, bagaimana dituntut dalam pelaksanaan pekerjaan. 5. Konteks pekerjaan, dalam konteks fisik dan sosial apa yang dilaksanakan. 6. Metode-metode kerja, metode untuk taktik atau apa yang digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan. 7. Ciri-ciri pekerja, ciri-ciri kepribadian atau kemampuan-kemampuan apa yang dibutuhkan. Berikut manfaat analisis jabatan. Yang pertama, berfungsi untuk perencanaan pegawai, rekrutmen dan seleksi, perencanaan karir, pengangkatan jabatan, penilaian kinerja, remunerasi, serta pendidikan dan pelatihan. Prinsip-prinsip analisis jabatan. Analisis jabatan harus berdasarkan fakta yang akurat. Analisis jabatan harus dapat memberikan fakta-fakta yang harus diperlukan untuk macam-macam tujuan. Hasil analisis jabatan harus ditinjau kembali. Analisis jabatan harus dapat menunjukkan unsur-unsur jabatan yang paling penting. Analisis jabatan harus memberikan informasi yang jelas, teliti, dan dapat dipercaya. Berikut informasi yang dikumpulkan saat melakukan analisis pekerjaan, yakni aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan, mesin, peralatan, perlengkapan, dan alat-alat bantu yang lain, standar kinerja, konteks pekerjaan, dan kategori sumber daya manusia yang dibutuhkan. Metode-metode analisis jabatan. Metode adalah suatu cara untuk melaksanakan suatu aktivitas tertentu dengan memberikan pertimbangan yang rasional. A. Metode observasi. Dilaksanakan dengan mengadakan observasi atau pemeriksaan pada tiap-tiap jabatan dan mengadakan pembicaraan dengan para pegawai yang bersangkutan sebaik-baiknya. B. Metode interview atau wawancara, yakni dengan mewawancarai langsung kepada pekerja, dan biasanya metode ini digunakan untuk mengecek kebenaran informasi yang telah diperoleh. C. Metode angket, yakni daftar pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa dan dikirimkan pada pekerja yang bersangkutan. D. Metode kombinasi. Metode ini dilaksanakan dengan menggabungkan ketiga cara di atas. Menganalisis jabatan. Ada beberapa sikap yang harus diperhatikan oleh penganalisis jabatan, yakni sikap empatik. Dalam proses analisis jabatan, penganalisis harus memperkenalkan diri dan menjelaskan maksudnya. Menunjukkan perhatian yang besar terhadap pekerjaan karyawan yang bersangkutan. Tidak bersikap seakan-akan memberi pekerja yang bersangkutan. Mengumpulkan informasi selengkap mungkin meliputi data kualifikasi dan spesifikasi jabatan tertentu, data training atau metode training, memeriksa kembali data yang diperoleh dengan fakta yang ada di lapangan, mengadakan pendekatan yang sopan dan dapat dimengerti oleh jabatan yang bersangkutan. Tahap-tahap dasar analisis jabatan. 1. Pengumpulan latar belakang informasi. 2. Pemilihan kedudukan yang sesuai dengan kemampuan
Job design. Job design adalah alokasi tugas-tugas pekerjaan yang spesifik kepada individu atau kelompok karyawan. Memangnya seberapa penting job design? Job design sangatlah penting karena desain jabatan bertujuan untuk membuat karyawan lebih termotivasi, berprestasi, dan memperoleh kepuasan dalam bekerja. Apa saja faktor penyusun job design? Job design mempunyai 4 faktor dasar, yaitu tujuan organisasi, kualitas kehidupan kerja, kerekayasaan manusia, dan kerekayasaan industri. Dengan adanya job design yang baik, sehingga lebih memberikan nilai reward bagi karyawan diantaranya melalui simplifikasi jabatan, yaitu penentuan standar prosedur kerja dan mempekerjakan karyawan pada tugas-tugas yang spesifik. Perluasan jabatan, yaitu memperbesar cakupan pekerjaan dengan menambah tugas tanpa meningkatkan tanggung jawab. Rotasi jabatan, yaitu perpindahan karyawan secara sistematis dari suatu pekerjaan ke pekerjaan lain untuk menghindari karyawan dari kebosanan. Memperkaya jabatan, yaitu penambah pekerjaan melalui peningkatan kewenangan. Redesign job atau mendesain ulang pekerjaan. Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya hal ini. 1. Perubahan pada struktur organisasi perusahaan. 2. Terbentuknya tim kerja. 3. Terjadi perubahan pada keseluruhan proses produksi. 4. Terjadi perubahan pada kinerja karyawan. 5. Perusahaan sedang berekspansi atau penyesuaian kebijakan. Dari faktor tersebut mengharuskan perusahaan untuk mengambil kebijakan. 1. Pengayaan pekerjaan, job enrichment. 2. Perluasan pekerjaan, job enlargement. Dan perputaran pekerjaan, job rotation. Waktu analisis jabatan. Pada proses analisis jabatan dilakukan pada saat organisasi pertama kali dibentuk, perubahan struktur organisasi, terdapat pekerjaan baru, pekerjaan berubah sebagai akibat penggunaan metode, prosedur, dan teknologi yang baru. Sekian materi mengenai analisis jabatan yang bisa kami sampaikan. Salam prestasi Dan terima kasih.